belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan ya. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ayah, bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu mengembangkan pemahaman operasi hitung bilangan pecahan. Sekarang, mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mengenakan pakaian dari Yogyakarta. Ciri khasnya ini kain lurik dan blangkon. Apa ini? Blangkon. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalian sudah lihat kan video tadi? Nah, Bapak mau tanya, kalau ada 2 potong pizza ini, kemudian Bapak tambahkan lagi 2 potong pizza, jadi suatu bentuk. Coba kalian tebak, berapa nilai pecahannya pizza tersebut? Bingung? Tenang, tapi Bapak akan tambahkan soal lagi. Nah, kalau Bapak punya 8 potong pizza nih, jadi bentuk seperti ini, Bapak ambil 1, jadi tinggal 7 potong pizza yang tersisa. Kalau dalam bentuk pecahan, bagaimana menuliskannya? Tenang, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika, nalaria, realistik. Penasaran? Baik, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, di gambar ada bentuk pecahan 1/4, ya, 1 kotak merah dan total 4 kotak di situ. Ditambah 2/4, hasilnya menjadi 3/4. Nah, kemudian lihat, di situ ada penjumlahan 1/3 ditambah 1/6. Nah, karena kita tidak bisa langsung menjumlahkan, maka kotak 1/3 kita bagi 2 sehingga menjadi 2/6, sehingga baru kita jumlahkan dan hasilnya 3/6. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang mari kita lihat gambar berikutnya, pengurangan pecahan. Lihat di sini, ada pecahan 5/8 dikurangi 3/8. Nah, setelah dikurangi kita lihat hasilnya menjadi 2/8. Mari kita lihat di bawahnya, 2/3 dikurangi 3/6. Karena tidak bisa langsung dikurangkan, kita bagi 2 yang 2/3 menjadi 2, sehingga nilainya menjadi 4/6. Nah, adik-adik lihat, berarti sekarang 4/6 dikurangi 3/6, hasilnya adalah 1/6. Nah, jelas ya adik-adik apa yang dapat disimpulkan? Nah, jadi
penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Jelas ya? Mudah ya penjumlahan dan pengurangan pecahan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, pada awalnya, drum air yang ada di taman rumah hanya berisi air 1/4 bagian. Karena semalam turun hujan lebat, maka isinya sekarang menjadi hampir penuh, yaitu 4/5 bagian. Berapa bagian banyak air hujan menambah isi dalam drum tersebut? Dicatat ya, pada awalnya drum air yang ada di taman rumah hanya berisi air 1/4 bagian. Karena semalam turun hujan lebat, maka isinya sekarang menjadi hampir penuh, yaitu 4/5 bagian. Berapa bagian banyak air hujan menambah isi dalam drum tersebut? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan perkalian dan pembagian pecahan. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan. Kalau Bapak punya 4 bungkus gula pasir, di mana satu bungkusnya beratnya 1/2 kilogram? Coba, berapa total berat gula pasir tersebut? Kalian bisa menghitungnya? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau Bapak punya sepotong roti, kemudian Bapak bagi 2. Nah, setelah itu Bapak bagi 2 lagi. Nah, sekarang besar potongannya itu berapa coba yang kecil-kecil itu? Pasti kalian bisa menjawabnya ya. Tapi ingat anak-anak, Bapak akan menerangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan pemahaman konsep tentang perkalian dan pembagian pecahan.
Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan operasi hitung perkalian di bawah ini. 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. 1/4 dikali 2/3 sama dengan 2/12. 2/3 dikali 2/7 sama dengan 4/21. Nah, anak-anak, apa yang bisa disimpulkan? Betul. Jadi, perkalian pecahan adalah perkalian antar pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Mudah ya? Baik anak-anak, perhatikan operasi hitung pembagian di bawah ini. Setengah dibagi 1/4 sama dengan, nah, kita harus kalikan 4/1 supaya bawahnya bernilai 1. Jadi setengah dikali 4/1 per 1/4 dikali 4/1 sama dengan 1/2 dikali 4/1 sama dengan 2. Nah, kita lihat yang di bawahnya. 2/5 dibagi 3/6. Agar mempermudah, yang menjadi pembagi kita buat menjadi 1. Caranya, kita kalikan dengan kebalikannya. 3/6 dikali 6/3. Nah, karena pembagi kita kalikan dengan 6/3, maka bilangan dibagi harus dikalikan dengan 6/3 juga. Karena pembagi sudah menjadi 1, maka didapat 2/5 dikali 6/3 sama dengan 12/15 sama dengan 4/5. 3/8 dibagi 4/7. Sekarang 4/7 agar menjadi 1, maka harus dikalikan 7/4. Nah, karena pembagi kita kalikan dengan 7/4, maka bilangan yang dibagi harus dikalikan dengan 7/4 juga. Nah, karena pembagi sudah menjadi 1, maka didapat 3/8 dikali 7/4 sama dengan 21/32. Apa yang dapat disimpulkan anak-anak? Ya, betul. Pembagian pecahan adalah perkalian dengan kebalikan dari pecahan tersebut. Mudah ya anak-anak tentang perkalian dan pembagian pecahan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jumlah siswa kelas 5 ada 49 orang. 5/7 bagian sedang berolahraga di lapangan. Dari peserta olahraga itu, 3/5 bagiannya siswa laki-laki. Berapa banyak siswa perempuan yang berolahraga? Dicatat ya, jumlah siswa kelas 5 ada 49 orang. 5/7 bagian sedang berolahraga di lapangan. Dari peserta olahraga, 3/5 bagiannya siswa laki-laki. Berapa banyak siswa perempuan yang berolahraga? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan operasi campuran pada pecahan. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Baik, Bapak punya sebuah contoh. Kalau Bapak punya pizza, kemudian dibagi 4. Nah, kemudian 3/4-nya
Bapak ambil. Sekarang berapa bagian pizza yang tersisa? Pasti bisa jawab ya. Sekarang ada pertanyaan tambahan lagi. Kalau pizza yang tersisa itu Bapak bagi 3 lagi, sekarang pizza yang terakhir itu potongannya tinggal berapa bagian? Kalian harus menyebutkan dalam bentuk pecahan ya. Nah, anak-anak, Bapak akan jelaskan semua itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan operasi campuran pada pecahan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan nomor 1. 1/2 ditambah 4/10 dikurangi 5/6. Karena penyebutnya berbeda, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Nah, KPK 2, 10, dan 6 adalah 30. Sehingga bentuknya bisa ditulis menjadi 15/30 ditambah 12/30 dikurangi 25/30 sama dengan 2/30 atau sama dengan 1/15. 1/5 dikali 5/2 ditambah 2/3. Pertama, kita kalikan terlebih dahulu 1/5 dikali 5/2. Ini bisa dicoret ya. Dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 1, sehingga kita dapat 1/2. Maka nilainya 1/2 ditambah 2/3. Nah, kita samakan penyebutnya. KPK 2 dan 3 adalah 6. Jadi nilainya sama dengan 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6. 1/4 dikali 3/4 dibagi 3/8. Pertama, kita kalikan dahulu 1/4 dikali 3/4. Ini sama dengan 3/16. Sehingga kita dapat bentuk baru 3/16 dibagi 3/8. Nah, anak-anak, masih ingat kan? Pembagian pecahan adalah perkalian dengan kebalikan dari pecahan tersebut. Sehingga kita dapat 3/16 dikali 8/3. Nah, ini bisa dicoret ya. Dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 1. Yang dibagi 8 dapat 1, dibagi 8 dapat 2. Hasilnya adalah 1/2. Jadi, operasi campuran pada pecahan sama seperti operasi campuran bilangan bulat untuk urutan operasi hitung. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal operasi campuran pada pecahan dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Pak Budi mempunyai tanah seluas 4/5 hektar. Pak Budi memberikan tanah kepada kedua anaknya masing-masing 3/10 hektar. Pak Budi akan membangun sekolah 1/4 dari tanah mula-mula. Maka berapa meter persegi tanah yang belum dipergunakan oleh Pak Budi? Susah ya? Tenang, soal ini akan menjadi mudah. Perhatikan solusinya. Informasi
Tanah Pak Budi sama dengan 4/5 hektar. Membagi kepada kedua anaknya masing-masing 3/10 hektar. Membangun sekolah 1/4 dari tanahnya mula-mula. Langkah-langkah. Total tanah yang diberikan kepada kedua anaknya adalah 2 dikali 3/10 hektar, atau sama dengan 3/5 hektar. Tanah yang digunakan untuk membangun sekolah adalah 1/4 dikali 4/5 hektar, sama dengan 1/5 hektar. Jadi, tanah yang belum dipergunakan sama dengan 4/5 dikurangi 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 0. Wah, ternyata semua sudah digunakan ya. Nah, inilah soal HOTS. Kesimpulannya, jadi Pak Budi tidak mempunyai tanah yang belum dipergunakan. Artinya, semua tanah Pak Budi sudah digunakan. Menarik ya soalnya. Anak-anak, pasti kalian juga bisa jawab dong soal yang tadi. Berapa jawabnya? Iya, betul. 1/12. Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Caca mempunyai 3/4 liter air mineral. Diberikan kepada Indri 5/8 liter. Kemudian Caca mengambil air mineral dari botol sebanyak 5/6 liter. Berapa liter air mineral Caca sekarang? Dicatat ya, Caca mempunyai 3/4 liter air mineral. Diberikan kepada Indri 5/8 liter. Kemudian Caca mengambil air mineral dari botol sebanyak 5/6 liter. Berapa liter air mineral Caca sekarang? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.